Negosiator perdagangan. 1. Seorang negosiator perdagangan sedang mempersiapkan strategi untuk perundingan perdagangan bilateral. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi kepentingan nasional dalam konteks ini? A. Fokus pada keuntungan jangka pendek. B. Mengabaikan sektor-sektor yang kurang kompetitif. C. Melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh sektor ekonomi. D. Hanya mempertimbangkan kepentingan eksportir besar. E. Mengandalkan data historis tanpa mempertimbangkan tren masa depan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seorang negosiator perdagangan harus melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh sektor ekonomi untuk mengidentifikasi kepentingan nasional secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan negosiator untuk memahami dampak potensial dari perjanjian perdagangan terhadap berbagai aspek ekonomi negara. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks negosiasi perdagangan multilateral di WTO, apa yang dimaksud dengan single undertaking? A. Kebijakan perdagangan yang hanya menguntungkan satu negara. B. Prinsip bahwa semua elemen negosiasi harus disepakati sebagai satu paket. C. Strategi untuk memfokuskan negosiasi pada satu sektor ekonomi. D. Pendekatan bilateral dalam forum multilateral. E. Teknik negosiasi untuk menyelesaikan satu isu dalam satu putaran perundingan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa single undertaking dalam negosiasi WTO merujuk pada prinsip bahwa semua elemen negosiasi harus disepakati sebagai satu paket. Ini berarti tidak ada kesepakatan final hingga semua aspek telah disetujui oleh semua pihak, mencegah cherry picking dan mendorong kompromi menyeluruh. Kita masuk soal berikutnya. 3. Negosiator perdagangan Indonesia menghadapi tuntutan dari mitra dagang untuk membuka sektor jasa keuangan. Apa strategi terbaik untuk melindungi kepentingan nasional sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip WTO? A. Menolak semua tuntutan tanpa kompromi. B. Membuka sektor sepenuhnya tanpa batasan. C. Mengajukan jadwal liberalisasi bertahap dengan pengamanan yang jelas. D. Mengalihkan negosiasi ke sektor lain yang kurang sensitif. E. Keluar dari perundingan dan menerapkan kebijakan proteksionis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi terbaik adalah mengajukan jadwal liberalisasi bertahap dengan pengamanan yang jelas. Ini memungkinkan Indonesia untuk membuka sektor jasa keuangan secara terkendali, melindungi kepentingan nasional, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip WTO tentang liberalisasi perdagangan progresif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA apa yang dimaksud dengan rules of origin? A. Aturan tentang asal-usul negosiator. B. Kriteria untuk menentukan asal negara suatu produk. C. Regulasi tentang penamaan produk ekspor. D. Standar kualitas produk internasional. E. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rules of origin adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan asal negara suatu produk. Ini sangat penting dalam FTA karena menentukan apakah suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan tarif preferensial di bawah perjanjian tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang negosiator perdagangan harus memahami konsep trade remedies dalam hukum perdagangan internasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bentuk trade remedy yang diakui WTO? A. Anti-dumping duties. B. Countervailing duties. C. Safeguard measures. D. Retaliatory tariff. E. Voluntary export restraints. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa voluntary export restraints atau VERS bukan merupakan trade remedy yang diakui WTO.
Anti-dumping duties, countervailing duties, dan safeguard measures adalah 3 bentuk utama trade remedies yang diakui dan diatur oleh WTO. Retaliatory tarif dapat diizinkan dalam konteks tertentu, tetapi first secara umum tidak sesuai dengan aturan WTO modern. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam konteks negosiasi e-commerce di WTO, apa isu utama yang menjadi perdebatan terkait data localization? A. Perlindungan privasi konsumen. B. Keamanan nasional. C. Perkembangan industri teknologi domestik. D. Perpajakan transaksi digital. E. Semua di atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua isu tersebut relevan, keamanan nasional sering menjadi argumen utama yang digunakan negara-negara untuk membenarkan kebijakan data localization. Negosiator harus memahami keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan manfaat dari arus data lintas batas yang bebas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Negosiator perdagangan Indonesia menghadapi tuntutan untuk menghapus subsidi ekspor produk pertanian. Apa pendekatan yang paling tepat dalam situasi ini? A. Menolak tuntutan dengan alasan kedaulatan kebijakan domestik. B. Menyetujui penghapusan subsidi tanpa syarat. C. Menawarkan pengurangan bertahap dengan kompensasi di sektor lain. D. Mengalihkan fokus negosiasi ke isu non-tarif. E. Mengancam akan meninggalkan perundingan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menawarkan pengurangan subsidi secara bertahap sambil mencari kompensasi di sektor lain adalah pendekatan yang paling konstruktif. Ini menunjukkan kemauan untuk berkompromi, namun tetap melindungi kepentingan nasional dan memberi waktu untuk penyesuaian sektor pertanian domestik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam negosiasi perdagangan jasa, apa yang dimaksud dengan Mode 4 dari General Agreement on Trade in Services atau GATS? A. Penyediaan jasa melalui kehadiran komersial. B. Konsumsi jasa di luar negeri. C. Penyediaan jasa lintas batas. D. Pergerakan sementara orang perseorangan. E. Investasi asing langsung di sektor jasa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mode 4 dalam GATS mengacu pada pergerakan sementara orang perseorangan sebagai penyedia jasa. Ini melibatkan negosiasi tentang mobilitas tenaga kerja terampil antar negara, yang sering menjadi isu sensitif dalam perundingan perdagangan jasa. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang negosiator perdagangan Indonesia sedang membahas isu hak kekayaan intelektual atau HKI terkait obat-obatan. Apa strategi yang paling tepat untuk menyeimbangkan akses terhadap obat-obatan dan perlindungan paten? A. Menolak semua bentuk perlindungan paten untuk obat-obatan. B. Menerima semua tuntutan perlindungan paten tanpa pengecualian. C. Mengadvokasi fleksibilitas TRIPS untuk kesehatan masyarakat. D. Fokus hanya pada perlindungan pengetahuan tradisional. E. Mengabaikan isu HKI dalam negosiasi perdagangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengadvokasi fleksibilitas TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights untuk kesehatan masyarakat adalah strategi yang paling tepat. Ini memungkinkan Indonesia untuk menyeimbangkan perlindungan paten dengan kebutuhan akses terhadap obat-obatan esensial, sesuai dengan deklarasi Doha tentang TRIPS dan kesehatan masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks negosiasi perdagangan regional, apa yang dimaksud dengan spaghetti bowl effect? A. Kompleksitas yang timbul dari tumpang tindih berbagai perjanjian perdagangan. B. Strategi untuk memperlambat proses negosiasi. C. Metode untuk mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi. D. Pendekatan bertahap dalam liberalisasi perdagangan. E. Teknik untuk menyederhanakan aturan asal barang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa spaghetti bowl effect merujuk pada kompleksitas dan potensi kebingungan yang timbul dari tumpang tindih berbagai perjanjian perdagangan regional dan bilateral. Negosiator perdagangan perlu memahami implikasi dari fenomena ini terhadap arus perdagangan dan strategi negosiasi. Kita masuk soal berikutnya. 11. Negosiator perdagangan Indonesia menghadapi tuntutan untuk membuka sektor perikanan domestik. Apa pertimbangan kunci yang harus diperhatikan? A. Potensi peningkatan ekspor produk perikanan. B. Dampak terhadap nelayan kecil dan komunitas pesisir. C. Peluang transfer teknologi dari perusahaan asing. D. Kebutuhan konservasi sumber daya laut. E. Semua di atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua faktor penting, dampak terhadap nelayan kecil dan komunitas pesisir harus menjadi pertimbangan utama. Negosiator harus memastikan bahwa pembukaan sektor tidak mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan skala kecil. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam negosiasi perdagangan digital, apa yang dimaksud dengan de minimis threshold? A. Batas minimum nilai transaksi untuk pengenaan pajak. B. Standar keamanan minimal untuk transaksi online. C. Batas maksimum transfer data lintas batas. D. Jumlah minimum pengguna untuk regulasi platform digital. E. Ambang batas minimal untuk penerapan aturan e-commerce. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa de minimis threshold merujuk pada batas minimum nilai transaksi untuk pengenaan bea masuk dan pajak pada barang impor, terutama dalam konteks e-commerce. Negosiator perdagangan perlu memahami implikasi penetapan threshold ini terhadap arus perdagangan digital dan pendapatan negara. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang negosiator perdagangan Indonesia menghadapi isu terkait standar keamanan pangan dalam ekspor produk pertanian. Apa pendekatan terbaik untuk mengatasi hambatan non-tarif ini? A. Menolak semua standar keamanan pangan yang diajukan mitra dagang. B. Menerima semua standar tanpa negosiasi. C. Mengusulkan harmonisasi standar berdasarkan norma internasional. D. Mengalihkan ekspor ke negara dengan standar yang lebih rendah. E. Menerapkan standar yang lebih ketat untuk produk domestik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengusulkan harmonisasi standar berdasarkan norma internasional seperti Kodeks Alimentarius adalah pendekatan terbaik. Ini memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keamanan pangan global sambil menghindari standar yang berpotensi diskriminatif atau terlalu memberatkan. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam konteks negosiasi perdagangan jasa, apa yang dimaksud dengan national treatment? A. Kebijakan yang mengutamakan penyedia jasa domestik. B. Perlakuan yang sama antara penyedia jasa asing dan domestik. C. Pembatasan jumlah penyedia jasa asing. D. Kewajiban transfer teknologi dari penyedia jasa asing. E. Penerapan kuota untuk penyedia jasa domestik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa national treatment adalah prinsip yang mengharuskan perlakuan yang sama antara penyedia jasa asing dan domestik setelah mereka memasuki pasar. Negosiator perdagangan harus memahami implikasi prinsip ini terhadap regulasi domestik dan daya saing sektor jasa nasional. Kita masuk soal berikutnya. 15. Negosiator perdagangan Indonesia sedang membahas isu subsidi perikanan di WTO. Apa fokus utama yang harus diperjuangkan? A. Mempertahankan semua bentuk subsidi perikanan. B. Menghapus seluruh subsidi perikanan tanpa pengecualian. C. Menegosiasikan pengecualian untuk nelayan kecil dan artisanal. D. Mengalihkan semua subsidi ke aquakultur. E. Menolak semua pembahasan tentang subsidi perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa menegosiasikan pengecualian untuk nelayan kecil dan artisanal dalam pembahasan subsidi perikanan di WTO adalah fokus utama yang harus diperjuangkan. Ini memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nelayan tradisional sambil tetap berpartisipasi dalam upaya global untuk mengurangi subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan. Kita masuk soal berikutnya.